Nathan. Dia main Nathan jungler? Hmm. Waduh. Paku itu juga boleh sebenarnya. Cuma dia milih. Paku itu tuh milih. Iya memang. Masalahnya itu. Dan Nathan mereka ini, butuh range ya? Nathan ini bisa numbangin Kari dengan magical damage-nya. Mereka butuh jungler yang bisa dari jauh sih. Iya, Nathan bisa sebenarnya. Punya magic. Bisa numbangin Kari, buy one sama Kari, damage-nya burst. Kalau hero-hero fisikal berat nih. Tapi ya, oh astaga aku udah mikir barat tapi kayaknya takut banget ada Kari loh. Baras jungler. Agak ambil resiko sih sebenarnya Fosling menurut aku. Berat banget sih menurut aku. Ini juga berat banget sih, benar. Dia memang bisa mengcounter dari pergerakan dari seorang Akai, bener. Aku bisa bilang Bigetron Beta draftnya hampir perfect. Karena mereka tuh cuma perlu si siapa cowoknya itu buat mancing time journey keluar. Masalahnya, cowoknya ini masuk ke dalam keluarnya itu dengan gampang. Iya. Itu dia permasalahan Chow saat ini adalah gimana caranya dia tuh dengan mudah masuk ke belakang yang sulit untuk diantisipasi oleh para pemain dari tim EVOS Lynx. But ini the best draft untuk EVOS Lynx dan don't forget ini best of one series. Cuma ini kesempatan dari EVOS Lynx untuk bisa mendapatkan kesempatan maju ke babak selanjutnya karena sorry to say di bawah itu semuanya best of one. Best of one dan kita tentunya akan melihat seperti apa untuk match pertama best of one kita langsung saja masuk ke dalam lap of down untuk menentukan siapa tim yang akan menuju ke babak berikutnya dan siapa tim yang akan menuju ke pulang ke rumah. Oke, dan bahkan di sini kita lihat para pemain dari tim EVOS ini mencoba untuk menjaga keberadaan di mana Karamel akan mendapatkan satu buah purple buffet terlebih dahulu. Violet memilih coba untuk melawan dari arah samping dan Firnocure inilah yang nanti akan menjadi masalah untuk para pemain dari EVOS Lynx lainnya. Memang ketika one by one head to head dengan seorang Tamus, ini mungkin Tamusnya akan menang unggul, ya kan? Tapi untuk overall dari pick over team fight itu yang berbahaya. Ini tahu mesti berhati-hati juga sih menurut aku karena terlalu banyak hero CC nggak sih dari Bigetron Beta. Dan bahkan Saken, ya menurut aku juga banyak CC sih. Karena juga ada slow effect kan? Iya benar banget dan sayang sekali tadi kita lihat di mana kalau para pemain dari tim EVOS Lynx mereka agak sedikit kerugian. Karamel memakai satu buah retribution ke arah jungle-nya. Ya kan? Bukan ke arah orange buff-nya. Tapi masih bisa diamankan sejauh ini untuk Karamel dan sudah melihat pergerakan ada 3 pemain dari Bigetron dan bakal coba diharas lagi-lagi di lock. Karamel tumbang menjadi first blood untuk Bigetron Beta ini yang udah kita bahas di mana ini bakal sulit banget buat Karamel. Sulit banget buat Karamel. Yang that's why kenapa aku tadi bilang Nathan memang underrated hero ini. Tapi ya dia punya escape mechanism juga balik lagi, at least dia punya escape mechanism, at least dia punya burst ya kan. Escape mechanismnya pakai ulti maksud aku ya? Iya, dia bisa loncat gitu kan. Nah, tapi kalau menurut aku bukan hanya itu aja, dia juga kan sekarang posisinya udah ada Diki. Iya. Itu menurut aku yang bisa menyelamatkan si Nathan itu. Cuma ya balik lagi ini best draft untuk EVOS Lynx. Iya, kita harus tetap hargai keputusan dari EVOS Lynx. Masalahnya yang berat adalah apakah Karamel bisa menahan damage dari seorang Kari? Nah itu PR-nya yang aku bilang. Ini bakal sakit banget tapi tahu bakal coba mengejar dan langsung ditemukan dengan downing light dari seorang Lipi. Audi CS terculik begitu saja dan bahkan Jasker masih bisa dapetin satu buah tertolong tapi ternyata Violet bakal dipukul mundur dan bakal dijepit begitu saja langsung Karamel. Ada Tornado Welcome melok ke arah seorang Akai dan Jasker tumbang di tangan Lipi. 2 ditukarkan untuk 1. Wow, pertukaran yang luar biasa dari EVOS Lynx. Mereka mencoba untuk memaksimalkan early game yang mereka punya saat ini. Lipi di belakang sana. Untungnya ada Xavier yang memiliki daya dobrak di arah late game yang sangat-sangat kuat. Sedangkan itu, Momo-chan, kita bakal menyaksikan di mana para pemain dari tim EVOS Lynx. Mereka kali ini tidak terlalu concern ke arah ini ya, ke arah Pika Luculo ya. Karena kan namanya. Oke. Ya kan? Karena Pika ini masih adem anyem, tidak terlalu terburu-buru untuk di-ganking oleh para pemain tim Bigetron Beta dan Bigetron Beta ini juga harus concern loh. Kalau Pikanya nanti jadi di area late game, bahkan Jasker atau Audi CS ini bakal rontok banget. Iya, dan kita udah ngeliat pergerakan dari Tal yang selalu nge-cover dari pemain-pemain EVOS Lynx dan kali ini sudah dipukul mundur. 3 pemain 4 bahkan bergerak ke area atas sementara di midnya akan coba dikosongkan dan bakal dipush sepertinya sama pemain-pemain dari Bigetron Beta. Alright, dan bahkan Tal di sana harus mengeluarkan time journey atau tidak dan tidak ada time journey untuk kali ini. Audi CS juga pun menahan
dari sebuah fataling yang dimiliki. Meanwhile, Pika lucu loh, ini harus berhati-hati karena Just God is coming, go to the top lane. Yap, dan sementara dengan adanya perpindahan dari Lipi yang tadi kita ngeliat dari atas ke area mid, akhirnya turret midnya masih bisa untuk coba dikendalikan juga sih oleh pemain-pemain dari Foxing, namun menjadi agak sedikit kerugian karena talnya yang tumbang memberikan poin tambahan kill ke arah Biga Trombeta. Dan sejauh ini Network masih bisa untuk di-secure, tapi ada The Wave Dragon ke arah seorang Lipi kali ini. Masih bisa survive, masih ada time journey tentunya dari seorang Tal dan bahkan Final Cure. Mau coba dikejar begitu saja, tidak terkena alarm bot dan masih bisa di-backup dengan sangat amat baik oleh Gamora. Dan bahkan para pemain dari tim Evil Slings kali ini mereka akhirnya harus coba sedikit mundur di arah top lane-nya. Pika harus mundur ke arah bush kedua karena dia tidak bisa untuk melawan Kari. Bukan masalahnya tidak memiliki damage, tapi dengan kalah jumlah yang dimiliki dari Pika. 2 versus 1 itu bukan hal yang adil. Karamel melihat sedikit potensi ada seorang di depan sana. Audi CS terperangkap reverse time, bomb time depan sana. Flicker digunakan, ada bakat Folding Light. Kamehameha, Lipi on point. Membuat Audi CS berubah langsung menjadi almarhum di atas top lane sana. Iya, betul sekali. Dan kali ini Evo Slings mereka udah mulai pelan-pelan nih balikin tempo permainannya mereka, tapi ternyata di area bawah Violet terkena The Wave Dragon masih cukup tanky dari seorang Violet dan langsung Inferno di bawah begitu saja. Gamora bakal coba untuk membantu seorang Final Cure kali ini, tapi Violet 1 versus 2 masih cukup bisa bertahan cukup lama, namun ternyata masih bisa ditumbangkan oleh 2 pemain dari Bikin Meta. Sementara di area atasnya Karamel bakal coba untuk menunggu ini kayak Jasgar tadi yang udah keluarin harusnya 1 buah heavy spin ya? Iya, udah nggak ada tuh heavy spinnya. Iya, sampai akhirnya si Pika Lucilo harus pulang. Dan Tal save the day dengan time journey-nya sangat bagus, tapi Karamel dia tidak bisa menahan damage yang diberikan di arah top lane. Pika langsung menuju ke arah top lane lagi, mencoba semaksimal mungkin mempertahankan turret 1 di arah top lane, tapi nampaknya dari kondisi yang terlihat Pika tidak bisa menyelamatkan itu. Tapi di arah bottom lane ternyata 1 turret lagi diamankan terlebih dahulu sebelum top lane-nya pecah. Di arah bottom lane, Cure kali ini tanpa ragu dia mengamankan dengan cepat permainan dengan ada 1 buah turret. 1 buah Jasgar mulai coba ditangkap. Damage dari Pika mencoba untuk memberikan sedikit poking terhadap Jasgar dan memilih untuk menuju ke orange buff sebelum dia menuju ke arah turtle. Melihat kondisi berbanding dengan 2000 gold yang mereka miliki, perbandingan yang cukup jauh untuk kali ini, Evo Slings mencoba untuk mengejar, mencoba untuk memperebutkan karena turtle harusnya yang mereka miliki, karena Jasgar agak sedikit gambling. Dia memilih karena turtle atau purple bot dan dia lebih memilih karena turtle, dan ini dia seperti yang sudah saya perkirakan, mereka tidak akan mau ketinggalan lebih dalam lagi dari segi gold dan mereka harus melakukan teamfight di arah turtle. Betul. Violet udah maju ke depan, di arah belakang Tal bakal coba di zoning out, but Violet back to back. Time journey, outpoint, save the day, Violet is coming. Tapi retribution on point dari Jasgar. Berhasil mendapatkan 1 heavy spin, 2 tilang, oh my god. Time journey sudah tepat, tapi Tal terperangkap, burungnya kejepit kali ini, tapi masih bisa selamat. Itu malah menurut aku kayak kerugian buat Evo Slings sih, Ji. Karena mereka nggak dapetin turtle-nya. Dan Karamel. benar, mereka juga nggak sempat numbangin Saken juga. Dan bahkan tadi 1 pemain harus, meskipun kayak udah kelihatan low banget, itu masih nggak bisa ditumbangin sama Evo Slings. Plus, dari Tal ini udah keluarin time journey. Jadi resource-nya banyak yang keluar juga. Sementara Karamel ini juga sebenarnya aku tahu dia nyimpen 1 buah Detona's Welcome ini untuk nahan ke arah Jasgar biar teman-temannya nggak kekunci. Tapi pas timingnya ditunggu, ini udah keburu keculik duluan dan Cure bakal ditarik dengan reverse time, bakal coba dicicil oleh seorang Pika Lucilo dan bahkan Lipi. Posisinya kali ini dari Evo Slings mereka harus mundur sebentar, tapi Tal kali ini menggunakan flicker untuk mundur. Masih ada time journey, mau tidak mau harus dikeluarkan. Oh my god, itu tandanya informasi untuk Audi CS bisa melakukan fataling dalam waktu sebentar lagi. Karena informasi dari Cure, ada informasi time journey sedang cooldown, masih ada calculate. Karena ini pro player sama orang-orang awam seperti aku ya. Dia tuh tahu kalau hitungannya, bener-bener hitungannya. Misalnya time journey di level segini tuh berapa, misalnya 30 ya kita anggap ya. Dia hitungin 30-nya.
Jadi kalau di bawah misalnya 8.30 ya, udah ada time journey lagi. Nah kalau masih di 8.13, 8.20, 8.25, mereka bakal paksa team fight. Tapi Iya. kalau udah di 8.30 ke atas, Mereka mundur. mundur lagi. Maksudnya mereka Iya. hitung lagi. Banyak sih, maksudnya pro player sekarang mainnya juga udah kayak gitu ya. Maksudnya mereka bener-bener kalkulasi dari segi waktunya. Kayak mereka misalnya nggak punya emblem, nggak punya spell. Mereka bisa bilang nih misalnya flicker nanti di 8.34 ya kayak gitu. Jadi nunggu 2 menit. Nah itu kebanyakan kayak begitu sih pelaksanaan. Tapi kali ini Violet dan juga Jasker kita udah ngeliat heavy spin yang connect dan bahkan Tal dijauhkan kali ini dari kawan-kawan EVOS-Link. Sementara Tal bakal mencoba untuk ngebuka time journey lagi dan lagi, namun ternyata masih bisa ditumbangan 2 pemain. Audi CS, Momochan lihat Audi CS bakal menuju ke arah belakang dan Fatal Link. Seperti yang udah saya duga, karena udah tidak ada lagi time journey. Nvidia for Gamora, looking for wipeout. Dan apakah ini akan akhir dari EVOS-Link? Memaksa menuju ke arah base, tapi untungnya masih ada pasif yang dimiliki dari base turret. Memecahkan minion yang tersisa dari tim Bigetron Beta. Ketika tidak ada time journey dan itu dia Audi CS. Time journey kebuka, kita lihat replaynya sedikit. Dan ini dia Momochan, ketika Audi CS meng-cancel recall-nya, itu pasti pertanda buruk. Iya. Yes, dan Benar-benar. itu pertanda buruk Momochan. Dia benar-benar nungguin banget sih. Kayak momentum yang pas ya. Dan bahkan aku bilang bagusnya dari Bigetron Beta, mereka itu penggunaan sisi resource-nya ini Ji. Mereka nggak pakai secara bersamaan. Ya, karena mereka menunggu. Mereka Symphony of Skill-nya satu persatu. Tapi lihat Betul. heavy spin, mengeluarkan Pika, terperangkap Mystic Build from Lippy. Bagus sekali The Way of Dragon yang out point. Tapi lihat time journey telah keluar. Fatal Link tercancel. Kali ini di saat yang sepatal berhasil menyelamatkan tersisa 4 kawan dari EVOS-Link. Sang macan putih betina masih bertahan kali ini. Dan untungnya Tal membuat semuanya itu saat tepat. Kenapa? Audi CS dia Fatal Link. Ada bunyi kerenteng-kerenteng langsung pakai time journey. Tapi Tal, time journey-nya kali ini Tal Bocor masih go down. banget. Bocor banget. Barat gak bisa menahan damage yang terima dari seorang Kari. Dan bahkan Betty back from Gamora. Terlalu sakit, keluar muncul, menuju ke arah top lane. Sakan maju ke arah depan, mencoba untuk fokus. Pika melakukan bulky damage, tapi di sisi lain EVOS mencoba untuk bertahan. Oh no. Fokus ke arah base turretnya. Violet mencoba melakukan distraction. Gak ada yang bisa masuk, Downing Light membuat sebuah Lord cepat hilang di arah tengah sana. Dan Bigetron Beta, mereka masih respect tentunya mencoba untuk menunggu minion yang jalan. Dan ada Fatal Link, kedua pemain hilang begitu saja. Dan bahkan kali ini Jasker heavy spin ke arah seorang Violet yang langsung tumbang. Triple kill untuk Gamora. Masih mau main niak lagi kali ini dari seorang Gamora dan bahkan dari Karamel. Mencoba untuk menahan, namun ternyata Lippy masih bisa untuk menumbangkan Audi CS yang sudah terlihat low. Dan bahkan dari base-nya masih bisa di-defend oleh pemain-pemain dari EVOS-Link. Namun lihat, ada minion yang akan bergegas masuk ke area base-nya. Lippy. Lippy save the day. Lippy mana nih? Beda. Ya kan, Lippy alter ego ya. Astaga. Lippy save the day kalau menurut aku. Karena kalau Bener-bener. nggak bukan karena downing light-nya dan numbangin Vernocure di arah belakang, itu mungkin mereka bakal memaksakan keadaan. Plus Vernocure udah punya fleeting time, jadi kemungkinan dia bakal punya lagi another Fatal Link nih, Ji. Vernocure, Audi CS dong itu. Oh iya, sorry, Audi CS maksud aku. Iya. Nah, Vernocure tendang berkali-kali dong dia pakai fleeting time. Vernocure nih butuh item yang menurut aku sekarang dia udah bisa nahan juga sih sebenarnya damage dari Lippy ya menurut aku ya. Kayak mungkin bikin ke arah satu lagi. Oh, tapi ternyata tidak perlu karena taulnya tumbang kali ini. Ini bisa menjadi eksekusi untuk Bigetron Beta, sementara Karamel 2 kali coba di-lock begitu saja hilang. Dan bahkan ada Fatal Link yang connect dari seorang Audi CS. Violet mampu untuk pertahankan namun ternyata tidak. Tapi Jasker bakal coba dipukul mundur. Pika lucu loh, udah dapetin Oh my timing God. tapi lihat. Sanguine Claw yang membuat Pika harus mundur terlebih dahulu. Respect terhadap damage dari seorang Gamora. Sementara 2 pemain dari EVOS-Link ini akan sedikit sulit. Bad impact-nya tapi oh my god, EVOS-Link harus pulang. The one and only ladies di Hero Esports 3.0 harus pulang di match yang pertama. Sorry to say EVOS-Link, but it's okay. It's a good job for EVOS-Link. Iya, good game.